Kristus. Karena begitu besar kasih Tuhan, kita boleh melalui 1 tahun ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Walaupun mungkin banyak hal dan rintangan yang kita hadapi, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang selalu beserta kita. Amin. Tuhan, kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan buka dengan lagu pujian Sampai Akhir Hidupku.
Sampai akhir
karena Engkau terus beserta dengan kami selama 1 tahun ini Tuhan. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, yang bisa kami lakukan hanyalah kami hanya bisa berjanji Tuhan, bahwa kami akan terus setia di hadapan-Mu. Kami akan terus setia untuk melayani-Mu Tuhan. Kami akan terus setia untuk tetap berada di dalam jalan-Mu. Mampukan kami Tuhan, sertai kami Bapa, karena kami percaya bahwa kekuatan kami tidaklah cukup Tuhan, bahwa hanyalah Engkau tempat kami bersandar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari yang berbahagia ini Tuhan, kami merayakan kelahiran dari Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya ibadah kami Natal perayaan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kau kuduskan hati kami, Kau sucikan perilaku dan perbuatan kami, tutur kata kami, pemikiran kami Bapa, hanya boleh fokus di hadirat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam mengucapkan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Siapa di sini yang mengalami sukacita pada hari ini? Angkat amin. Haleluya. Karena itu kita harus selalu bersyukur dalam Tuhan ya, karena hari ini adalah hari kelahirannya Tuhan kita. Dan kita akan terus bersyukur. Kita hanya pujian bersyukur dalam Tuhan.
telah lahir bagi kita ya. Penebus juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa bagi kita, yang bagi karenanya ada harapan dalam dunia ini. Kita menyanyikan pujian telah lahir bagi umat manusia, bahwa Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. masuk ke dalam persembahan. Sebelum itu saya minta untuk nanti Ibu duduk berdoa untuk persembahan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Nya Bapa. Berkat kasih anugerah yang luar biasa, kita hari demi hari yang telah kami lalui hingga saat ini, kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur semuanya karena kebaikan dan kemurahan saja. Terima kasih Tuhan, kami boleh beroleh kesempatan untuk berada di sini, masuk di dalam hadirat-Mu. Kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami. Kami bersuka cita bersorak-sorai oleh karena kehadiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia ke dalam dunia ini bagi kami anak-anak yang Tuhan kasihi. Kami mengucap syukur Tuhan sebentar kami boleh memberikan persembahan pelayanan setiap kami. Semuanya adalah berkat yang sudah memberikan dalam kehidupan kami, bahwa kami memberikan yang terbaik, dan kami percaya Tuhan memberikan persembahan setiap anak-anak-Mu. Kiranya nama Tuhan saja semakin dipermuliakan oleh umat Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan persembahan
hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Kalau persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan lagu Manuk ing Awan. Glory, glory, hallelujah. Puji Gusti, glory, glory, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puji Gusti, hallelujah. Sekali lagi. Manuk ing awan-awan, Gusti Allah. Surga telah terbukulah, Gusti Allah akan memberi. Aku kuatir, Kamu Tuhan ibu, Gusti Allah paksa, mari berjumpa. Puji Gusti, glory, glory, hallelujah. Puji, glory, glory, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puji Gusti, hallelujah. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Karena waktu yang terus berjalan, kita akan mempersingkat pujian kita akan langsung masuk ke dalam pemberitaan firman-Nya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita akan datang dan berserah kehadirat-Nya. Engkau kuatkanku dan aku bisa bertahan di dalam Engkau, Bapa.
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di hari yang bahagia ini, hari ini Natal menyambut akan kehadiran-Mu. Kami telah memuji dan muliakan akan nama-Mu. Kami percaya segala pujian yang telah kami panjatkan di hadirat-Mu dapat menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Terlebih Tuhan, apa yang kami pujikan dapat menjadikan perbuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk mendengar akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Buka hati kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan menyertai boleh berkata dari hati kami, sehingga firman-Mu dapat termeterai dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan saya berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal 2020. Kita yang berbahagia karena kita mempunyai Sang Juru Selamat yang luar biasa, Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini pun kita tahu dengan tema kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu yang terkasih, penyertaan Tuhan tidak saja pada saat kita mendekati akan hari Natal. Penyertaan Tuhan bukan saja pada saat kita mengalami satu hal yang luar biasa, tetapi penyertaan Tuhan itu diberikan kepada kita orang yang percaya, dan juga kepada seluruh umat manusia sebenarnya adalah untuk selama-lamanya. Itulah penyertaan Tuhan, Tuhan yang beserta pada kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat yang seperti ini di musim pandemi, atau saat ini yang dulu kita boleh beribadah bebas, ya kita melaksanakan bebas. Kalau di tempat kita biasanya bisa 2 jam bahkan 2 jam lebih. Saat ini dengan tata aturan kita harus pakai 1 jam, harus cukup. Dan kadang-kadang kita karena molor waktunya sehingga kita akan lebih sedikit. Namun Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap harus melaksanakan apa yang sudah digariskan peraturan pemerintah. Dan terlebih Bapak Ibu yang terkasih, kita sebenarnya melaksanakan firman Tuhan. Karena dengan kita melaksanakan protokol yang saat ini kita lakukan, itu sebenarnya kita sudah melakukan hukum kasih. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita tidak mengasihi saudara kita tidak mengasihi keluarga kita, ya tidak perlu pakai masker, tidak perlu melaksanakan protokol kesehatan, maka kita sudah tidak bisa melaksanakan hukum kasih, yaitu kasihlah sesamamu. Karena yang namanya wabah penyakit ini bisa melanda ke siapa saja, dan kita tidak tahu kita sendiri bisa menjadi orang yang tanpa orang tanpa gangguan. Bapak Ibu yang terkasih, kita lakukan, ya walaupun dengan sederhana mungkin. Natal tahun ini kita lakukan sesederhana mungkin, ya. Karena kemarin saya sudah menayangkan Bapak Menteri Agama yang baru, ya Bapak Gatot, ya, menayangkan bahwa mari kita laksanakan Natal dengan penuh kesederhanaan, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Karena Tuhan kita juga lahir tidak di tempat yang mewah, tidak di hotel yang berbintang, ya. Tuhan lahir dalam dunia mengambil satu kesempatan yang paling hina, yang paling di bawah, yaitu di apa semuanya. Ini melambangkan bahwa Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya memang Natal itu kita harus melaksanakan dengan sebegitu sederhana. Bukan masalah Natalnya, yang terpenting Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana hati-hati kita bisa diubah karena kelahiran Yesus. Mindset kita atau pemikiran kita bisa diubah, yaitu dengan adanya Tuhan Yesus
lahir dan kita tahu bahwa benar-benar Yesus itu lahir, itu sasaran kita. Ya, kita tidak perlu istilahnya memikirkan yang lain. Orang itu nggak mengucapkan selamat Natal dan sebagainya. Kita harus juga menghormati. Itu adalah kaidah mereka. Kita menghormati semuanya, ya. Dan Natal memang untuk kita orang yang percaya. Ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Tapi puji Tuhan dengan saat ini yang negara yang begitu sudah luar biasa, dan saat ini pun banyak saudara-saudara kita pun juga mengucapkan selamat Natal. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, saya kembali lagi mengatakan bahwa sesuai dengan tema yang ada, yaitu tema yang luar biasa ini, ya, Immanuel yang luar biasa ini, ya, Tuhan menyertai kita, yaitu sampai dengan akhir zaman. Kita lihat dalam Matius 28 ayat 20b, Bapak Ibu yang terkasih ya. Kita lihat bagaimana murid-murid daripada Tuhan Yesus diberikan satu janji yang luar biasa, bahwa Matius 28 ayat 20b juga penutupan daripada kitab Matius ya. Kitab Injil Matius ditutup dengan satu kalimat firman yang luar biasa. Kita akan baca bersama-sama Matius 28 ayat 20 yang B. Dan ketahuilah, 1, 2, 3. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Siapa yang berfirman ini? Siapa yang berfirman, Bapak Ibu yang terkasih? Kalau Tuhan sudah berfirman, bagaimana dengan firman Tuhan? Firman itu adalah ya dan amin. Pasti akan selalu digenapi. Ya, Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai dalam setiap kehidupan kita. Bahkan saat ini kita tahu Tuhan akan menyertai kamu, menyertai kita, menyertai semuanya. Dan orang yang percaya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih. Makna yang kita pahami adalah tentang penyertaan Tuhan Yesus, ya, sesuai dengan tema baik di sini negara yang puji Tuhan sekali, ya, kita klop ya, yang sifatnya kekal, maka disebut Allah itu adalah Allah yang Immanuel, yaitu Allah yang beserta kita. Penyertaan Tuhan itu adalah sifatnya kekal dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa Aku akan menyertaimu sampai dengan akhir zaman. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita orang yang percaya. Oleh karena itu nanti tahun 2021 sudah tidak ada pertanyaan di iman kita, siapakah itu Yesus. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang daripada surga. Itu adalah anak Allah yang ada dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan itulah penyertaannya. Tuhan begitu luar biasa menyertai kita. Ya, kalau kita lihat penciptaan Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan penciptaannya itu, di sana diceritakan bagaimana pada saat manusia itu diciptakan. Ya, pada saat Tuhan, pada saat Allah menciptakan akan tumbuh-tumbuhan, Allah berkata terlebih dulu kepada tanah, ya, sebaiknya tanah ini menumbuhkan satu tumbuh-tumbuhan yang hijau. Pada saat Allah menciptakan akan ikan, ya, Allah berkata kepada kiranya air ini bisa membuat ikan-ikan yang begitu banyak. Tetapi pada saat penciptaan manusia, Allah berkata pada dirinya sendiri, lebih baik kita menciptakan manusia. Begitu agungnya ciptaan itu, Bapak Ibu yang terkasih. Begitu agungnya Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu adalah biji mata Allah, ya. Sehingga penyertaan Tuhan ini dilakukan sampai dengan akhir. Itulah Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa Allah begitu menyayangi kita, mengasihi kita? Ya, saat itu digambarkan dengan satu bangsa yang namanya bangsa apa? Bangsa apa Bapak Ibu yang terkasih? Bangsa apa?
Bangsa Israel itulah gambaran Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana manusia dalam mengalami kehidupan, ya, yang kita alami saat ini. Kita sebagai bangsa Israel yang rohani, ya, kita bukan bangsa Israel Bapak Ibu yang terkasih. Kita ini bangsa Indonesia. Tetapi di dalam rohani kita melihat, yaitu kehidupan kita itu seakan-akan sama, ya. Lek ono gak enake titik bersungut-sungut, ya kan? Ngeroweng basa Malangi. Ono gak titik ngeroweng, tapi lek dikek seneng lali. Ya kan? Lek seneng wah lali wis, ya. Gak kenal sama Tuhan lagi, ya. Inilah bangsa Israel. Ini tidak demikian. Penyertaan Tuhan kepada kita selalu mengingatkan siapakah kita ini Bapak Ibu terkasih. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, Yesus lahir dalam dunia ini, ya, lahir mengingatkan pada kita dengan memperingati Natal, mengingatkan kepada kita, ya. Pada saat Tuhan Yesus lahir yang diberitahu pertama siapa Bapak yang terkasih, ya, di luar di luar Maria, di luar Yusuf, siapa? Gembala. Begitu lahir pelocot, Gembala dikandani dhisik, di kono lho. Kenapa sing dikandani gak raja? Kenapa sing dikandani gak wong sugih? Kenapa gak dikandani wong bangsawan? Tetapi gembala Bapak yang, karena Tuhan datang ke dalam dunia ini melambangkan bahwa ini loh sebenarnya kehidupan manusia ini ada di level yang paling bawah, sehingga Tuhan pun lahir dalam level yang paling bawah, yaitu di kandang. Ya, setelah itu baru Tuhan Yesus memberitahukan kepada raja-raja seluruh dunia. Siapa itu? Orang Majus, Bapak yang terkasih, ya. Diberitahukan orang Majus kan orang sibuk, itu adalah orang-orang ahli perbintangan, dan bahkan diceritakan saya bahwa satu literatur itu bahwa sebenarnya itu adalah bukan orang sembarangan, itu juga orang-orang raja yang di seluruh dunia ini, ya. Dia datang kepada Tuhan, ya. Dia memperingati akan yang namanya, dia mengetahui seorang bayi yang lahir dan dia mengetahui inilah raja dari segala raja. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita lah menjadi umat yang rajani. Amin. Inilah Tuhan penyertaan kita. Oleh karena penyertaan kita inilah, maka kita menjadi umat yang rajani itu, ya. Bapak Ibu yang terkasih, Allah yang sifatnya ilahi benar-benar menjadi insani yang kita peringati dengan peristiwa Natal, yaitu kelahiran anak manusia, ya. Allah yang ilahi, Allah yang bersifat yang kealahan yang luar biasa. Maka Allah itu lahir ke dunia ini melalui firman-Nya. Dia benar-benar 100%, yaitu menjadi manusia yang insani, merasakan, ya. Lek wong desa kono Bapak yang terkasih, lek kepengin ro abangi Lombok, takono nang sing ngecat Lombok. Sing ngecat Lombok itu yang tahu Bapak yang terkasih. Maka lek pengen tahu ya dadi Lombok. Kok iso dadi abang, ya. Ya. Masuk gak ditepuki Lombok itu tetap abang Bapak yang ngasih, no. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, ya. Benar-benar kelahiran daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini bukan satu cerita legenda, ya. Bukan satu dongeng belaka, ya. Karena kelahiran daripada Yesus ini juga dicatat di dalam sejarah Israel maksudnya, ya. Dan benar-benar itu ada, ya. Dalam sejarah benar-benar ada, ya. Dan dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, ya. Berarti ini benar-benar Bapak yang terkasih. Kitab kita adalah bukan kitab yang katanya sekarang buat, namanya kitab yang dipalsukan atau apa dan sebagainya, ya. Kita tidak mengurusi itu, tapi yang kita imani adalah benar-benar kitab yang sudah teruji, ya. Lukas 1 ayat 31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamakan dia Yesus. Jadi disampaikan kepada Maria, Bapak Ibu yang terkasih, ya, bahwa sungguh luar biasa bahwa kelahiran daripada
Yesus Kristus ini benar-benar ada dan benar-benar nyata bahwa Allah telah datang menjadi manusia. Ya, ingat Bapak Ibu yang terkasih, bukan manusia, jangan dibalik ya, menjadi Allah. Kalau manusia menjadi Allah namanya syirik. Ya. Tetapi ini adalah Allah menjadi manusia. Kalau kita Bapak Ibu yang terkasih mengabarkan kekuasaan Allah, Allah itu maha kuasa. Kenapa Allah tidak bisa menjadi manusia, Bapak Ibu yang terkasih? Ya bisa dong, ya, melalui firman-Nya. Dan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, ya, jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Dia, ya. Dan di dalam 14 dikatakan firman telah menjadi manusia. Itu yang harus kita imani, bahwa Allah yang kita sembah itu benar-benar itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jangan dibalik. Kalau Bapak Ibu kebalik, Bapak Ibu akan bingung sendiri ya. Karena manusia menjadi Allah ini yang nggak boleh. Umat Kristen tidak pernah menyembah manusia. Umat Kristen ada menyembah Allah dan menunjukkan firman Allah, yaitu Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Ya, dan itu adalah Allah sendiri, Bapak Ibu yang terkasih ya. Dan dikatakan Lukas 2 ayat 11 ya, kepada gembala-gembala tadi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, berita ini diterima oleh para gembala ya. Dan saat ini juga berita ini diterima kepada kita seluruh umat di dunia ini ya. Dan itu pun didengungkan seluruh dunia ini ya, bukan sekarang tapi kemarin dan yang akan datang, bahwa terus akan didengungkan ya, bahwa Allah telah ada dalam dunia ini yang dinamakan Natal ya. Karena Natal satu-satunya hanyalah kelahiran daripada Tuhan Yesus ya, Isa Al-Masih ya, hanya itu ya. Apa pernah kelahiran saya dikatakan Natal Pak Sony? Pernah? Tidak pernah. Itu Natal Dukori? Tidak pernah. Padahal Natal artinya kan kelahiran ya. Tapi kalau mungkin ya, satu kalau kita sering mendengar itu kampus ya, universitas, sehingga universitas dikatakan adalah dies natalis. Tidak pernah Natal kampus, tidak pernah. Ya jadi salah kaprah, Bapak Ibu, diguyu semut nanti ya. Yang jelas Natal sampai sekarang itu hanya disematkan kepada yang dikatakan satu orang ya, yang lahir tanggal yang kita sepakati ya, bukan kelahiran Tuhan Yesus itu sebenarnya kan pasnya apa tanggal 25 ya, tidak Bapak Ibu yang terkasih ya. Tapi yang jelas Tuhan Yesus itu ada ya, bahwa Natal itu memang benar-benar bahwa Yesus itu pernah lahir dalam dunia, Tuhan ada dalam dunia, yang dikatakan Natal. Jadi jangan salah paham ya, jangan salah paham. Biar orang lain mengatakan apapun ya, pasti Natal itu ada ya. Memang kalau dihitung secara matematika atau orang yang ahli-ahli itu memang jatuhnya di bulan Desember ya, mentok-mentok awal-awal Januari. Itu hitungan Bapak Ibu yang terkasih ya. Kenapa ditetapkan tanggal 25? Memang itu ada disepakati ya, disepakati bersama. Loh, Tuhan lahir kok nggak tahu tanggalnya ya, karena Bapak Ibu yang terkasih, saat itu tanggal karena dengan perubahan zaman, pergantian kalender dan sebagainya, itu berubah-ubah Bapak Ibu yang terkasih ya. Dan kitab nggak mau goroi, Alkitab nggak mau goroi ya, nanti kalau tanggal sekian ya, karena saat itu kalendernya juga belum pakai Masehi, kalender masih pakai kalendernya saat itu orang-orang itu, jadi ketepatannya pasti tepat Bapak Ibu yang terkasih, sehingga supaya disamakan tanggal 25 Desember ya. Yaitu sehingga kita kan Natalan kemarin tanggal berapa? Tanggal 20 kan? Tapi itu sah apa enggak? Biasa saja. Seandainya Pak Simon sebagai ketua memutuskan, nanti Natalan tanggal 1 Desember, sah enggak? Ya sah saja. Nanti Natalan tanggal 31, sah enggak? Ya sah saja, biar enggak apa-apa.
Tapi kalau Natalan nanti tanggal 1 Februari diguyur semut tuh. Ya. Gak tahu lah lagi Natal 1 Februari ya. Loh, tapi masih ada yang Natal itu tanggal 23 Januari ada. Saya pernah Natalan tanggal 18 Januari. PWN Bu, karena apa? Menyesuaikan waktu masing-masing. Terserah kita Bapak Ibu yang terkasih ya. Kalau itu memang Natal kita oh ini Natal. Ya, jangan dipermasalahkan masalah tanggal ya. Yang jelas Tuhan memang hadir ya. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dibawa Natal? Apa yang dibawa Tuhan kita? Kalau kita selidiki dalam Alkitab ya, ada 4 hal yang ada. Yang pertama, Natal itu adalah dengan adanya sukacita. Kalau Bapak Ibu tidak sukacita, berarti sudah dicuri oleh bisa hati-hati Bapak Ibu yang kasih ya. Saya sama istri ini bergumul. Natal ini bergumul ya. Banyak sekali ya yang harusnya mencuri, membuat hati ini marah sebenarnya ya, membuat hati ini tidak sukacita ya. Tapi saya selalu dengan Isma, ayo Ma, kita jalani karena Natal untuk siapa? Natal untuk siapa Bapak yang terkasih? Untuk Bu Kori? Untuk saya? Untuk Bu Gembala? Untuk Pak Arsono? Untuk Ketua Natal? Kan tidak. Natal untuk siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kita Natal untuk Tuhan Yesus, Tuhan memberikan sukacita. Kenapa kita Natal tidak sukacita? Ya, jadi kalau ada saat ini yang tidak sukacita, pertanyakan. Kemarin sudah diingatkan tuh sama waktu kebahagiaan Natal kemarin sama Mbak Tuhan ya. Ya, kalau sampai dicuri oleh iblis, ya, sampai kita dikatakan orang Kristen, kita sudah dikatakan sudah bukan orang Kristen lagi lah. Luar biasa ya, tamparan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Natal itu adalah membawa sukacita. Ya, yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, Natal itu membawa damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, penyertaan atau Allah yang Immanuel yang menyertai, yang pertama adalah membawa sukacita. Kalau Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita, sukacita dalam hidup kita. Kalau hidup kita sudah sukacita, keluarga kita akan sukacita. Ya, kalau keluarga kita sukacita, orang di lingkungan kita pasti akan merasakan sukacita. Kalau orang sekitar kita dan semuanya orang yang kenal dengan kita ada sukacita. Yang kedua, ya, yang kedua bahwa Allah yang menyertai kita itu membawa damai sejahtera. Jadi kalau jadi orang Kristen mungkin gak damai-damai ya, kedamaian itu tidak diukur dengan harta. Ya. Katanya dalam bahasa yang saya lihat, kedamaian itu tidak diukur dengan harta, tahta, wanita. Karena ini kan ada ukurannya dunia, ya kan? Lek hartane akeh, kedudukannya tinggi, bojone ayu. Lek kurang ayu boleh maneh karena duit akeh. Akhirnya tetap nggak ada damai. Nggak ada, tidak bisa diukur dengan semuanya. Ya, bahwa damai sejahtera itu hanya pada Tuhan Yesus. Bagaimana supaya bisa Tuhan Yesus menyertai kita? Lakukan firman Allah. Pasti ada damai sejahtera Bapak Ibu yang terkasih ya. Terus lakukan firman Allah. Sehingga Pak Sony wocon Alkitab. Ya, wocon firman Tuhan. Senanglah dengan firman. Ya, lek radio ini Mas Muni firman sudah dipindah. Lagu-lagu rohani pindah lagu dangdut Bapak Ibu yang terkasih ya. Ya, saya suka lagu dangdut. Loh bener tanya istri saya suka. Ya, di kantor pun saya juga suka. Tapi saya lebih suka lagu rohani. Ya, itu hanya untuk kesegaran belaka ya. Tapi lagu rohani adalah lebih penting dalam kehidupan kita sehingga ada yang namanya damai. Ya, lantai yang keempat. Oh, ketiga. Berarti yang hadir hanya Bu Kori ya. Yang lainnya nggak tahu hadirnya di mana. Atau sih mikir aku nggak jajan opo. Bu kayak di omah itu sak cepakno apa jelagrenan itu turun tak. Apa jenenge? Turun papan. Sehingga ada Bu Kori yang hadir saat ini ya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Kori. Ya. Yang ketiga adalah keselamatan, penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah yang Immanuel, Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa Bapak
Bapak Ibu yang terkasih, kamu telah dibebaskan dari dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, yang jelas penyelamatan itu dari segala dosa-dosa yang ada. Karena Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dalam firman jelas dikatakan tidak bisa manusia ini ya bisa menebus dosa dengan dirinya sendiri. Tidak bisa dosa yang dengan Allah ini bisa diselesaikan hanya dengan menyembelih kambing. Tidak bisa dengan menyembelih burung merpati. Tidak bisa dengan membawa tepung dan sebagainya. Itu hukumnya orang Yahudi, Bapak Ibu yang terkasih. Itu hukumnya orang Israel. Itu tetap tidak bisa. Kita lihat mereka semakin jahat, Bapak Ibu yang terkasih. Ya kan? Semakin jahat. Ya, orang-orang Israel itu semakin jahat, ya. Kenapa? Ya, kalau kita lihat di sejarah bangsa Israel, ya, semoga Israel yang sekarang tidak seperti itu. Ya. Itu adalah Israel yang ada di Alkitab, Bapak Ibu. Lihat, suka memberontak, suka mengeluh dan sebagainya. Padahal mereka juga berkorban, tapi yang dikorbankan adalah darah. Ya memang waktu itu memang diperintahkan korban darah, sehingga orang itu dengan mudah sekali. Tetapi dengan Allah yang Immanuel, kedatangan daripada Tuhan Yesus, itu yang datang adalah Tuhan sendiri dengan penyelamatan, yaitu dengan darahnya sendiri. Jadi orang Kristen gak perlu korban nyembelih itu. Pak Popo sampean mau nyembelih ayam, nyembelih kambing saya diundang. Ya, tapi itu bukan untuk penyelamatan dosa. Ya, wes aku tak nyembelih pitik, dosaku diampuni. Aku tak nyembelih kambing, aku tak nyembelih sapi, dosaku diampuni. Tidak begitu. Orang Kristen tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih ya. Wes aku tak selamatan. Ya, sama dengan orang Israel kan ada persembahan itu kalau yang nggak mau sekali kan tepung. Kita mengambil yang paling bawah. Kalau di sini kan nggak ada tepung, tapi kan pakai nasi. Wes selamatan tak dunan tonggo-tonggoku, dosoku kalong. Dosa kalong dan tidaknya Bapak Ibu yang terkasih bukan karena Bapak Ibu selamatan. Ya, masuk nanti kada selamatan monggo saya dikirimi kita mau ya. Ya. Tapi itu bukan salah satu yang menyelamatkan, bahkan bukan salah satu. Tapi yang menyelamatkan Bapak Ibu yang terkasih adalah Tuhan Yesus dengan peristiwa nanti kematiannya di kayu salib dengan darahnya sendiri. Maka Tuhan datang. Allah yang Immanuel itu Allah yang ya. Lanjutannya yang berapa, Bu? Oh, Bu Kori lagi yang hadir. Ya. Bu Kori ngacung. Hanya Bu Kori yang hadir pada saat ini ya. Yang keempat adalah belum. Yang keempat adalah membawa ke ya. Bapak Ibu yang terkasih, mematang saya tekankan inilah kehidupan kita. Ya, kehidupan yang dulu di dalam kegelapan. Kita mengenal akan Allah. Ya, entah itu melalui nenek moyang kita, entah itu melalui nenek kita, orang tua kita, atau bahkan ada yang kita sendiri. Pada saat kita percaya dengan Allah yang menyertai ini, maka ada terang dalam kehidupan kita. Hidup kita diubah, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, satu hukum yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengasihi, harus melaksanakan yang namanya hukum kasih. Hukum kasihlah. Apa Bapak Ibu yang terkasih? Hukum kasih adalah yang pertama mengasihi Allah dengan segenap. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, mengasihi apa? Sesama manusia. Sesama. Ya. Bukan orang-orang Kristen, tetapi sesama. Berarti semua manusia. Ya. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, di mana hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang terkasih, yang mana itu harus kita laksanakan, ya, bahwa Allah yang hadir, Allah yang menyertai dalam setiap kehidupan kita ini, Allah yang membawa sukacita,
Allah yang membawa sukacita, Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan ini, Allah yang membawa sukacita. Lalu ada yang kedua apa tadi Bapak yang terkasih? Yang membawa damai sejahtera. Yang ketiga apa? Keselamatan. Yang keempat, yang membawa haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu yang terkasih, dan kiranya hal-hal ini benar-benar kita rasakan Allah yang Immanuel, karena dengan keempat hal inilah Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Dan kiranya kembali saya ucapkan selamat Natal, Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau Allah yang luar biasa, yang menyertai dalam setiap kehidupan kami dengan kehadiran-Mu selalu, dengan penyertaan-Mu selalu, bahwa Engkau Allah yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan Allah yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami semuanya, sehingga kasih setia itu selalu ada, dan Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Jemaat-Mu menyertai semuanya, dan jikalau kami semuanya saat ini sedang melaksanakan yaitu Natal di keluarga-keluarga, Tuhan sertai semuanya. Biarlah Natal selalu menyertai dan setiap kehidupan kami semuanya. Tuhan hadir dan Tuhan menyertai dalam setiap hidup kami. kami, Allah yang Immanuel. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengar firman dari hamba-Nya. Langsung saja, nanti ada persembahan yang kedua. Kita langsung masuk ke dalam pengumuman. Untuk pengumumannya, Kamis 31 Desember ada ibadah tutup tahun pukul 5 dengan WL-nya Ibu Milka, Ari, dan acara disertai dengan acara kesaksian. Untuk LCD-nya Saudara Martino, untuk termo saya sendiri, dan desinfektannya Bapak Anton. Kemudian tanggal 31 jemaat boleh membawa kue untuk dimakan bersama-sama. Seperti itu. Kemudian selepas ibadah, hari ini selepas ibadah seluruh jemaat dimohon untuk tinggal karena akan ada perjamuan kasih dan pembagian kado Natal dari Yayasan Kasih Bapa dan BMGK. Baik, sudah selesai. Kalau gitu kita akan tutup ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para jemaat yang telah hadir, kepada pemain musik dan singer yang telah melayani. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini sesuai dengan doa berkat. Kita akan nyanyikan lagu ujian yang terakhir, Kini Aku Percaya. Kini aku percaya adanya mustahil bagimu, kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
serata dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami telah beribadah di hadirat-Mu dan rangkaian-rangkaian ibadah telah kami laksanakan, dan kami mengucapkan syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami, di mana kami yang telah memuji-muji akan nama-Mu, dan terlebih kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, menguatkan kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, yang mengalami segala permasalahan kiranya Tuhan sertai, Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan. Tuhan hadir untuk memberikan sukacita, Tuhan hadir untuk memberikan damai dan sejahtera. Dan kiranya kehadiran Tuhan yang selalu ada setiap kehidupan kami semuanya, membawa terang di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan yang menyelamatkan daripada segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani kami pada saat melayani Engkau pada saat ini. Kami serahkan di dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau juga menyertai Tuhan semua yang ada pada saat ini, juga yang hadir dari pemerintah, yaitu bapak-bapak keamanan yang ada pada saat ini. Tuhan sertai semua tetangga kami, kiri kanan kami, muka belakang kami. Tuhan menyertai semuanya dan memberkati semuanya Tuhan. Kami kiranya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami, dan jikalau kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami bersama dengan damai dan sejahtera kami semuanya. Kami serahkan semua hanya dalam pimpinan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih Tuhan adanya bencana wabah penyakit COVID-19. Kiranya Engkau menyertai, memberikan kekuatan dan segera untuk melalukan bangsa ini dari keadaan COVID-19 ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para pemimpin kami, Tuhan sertai mereka semuanya, dan Tuhan juga memberkati pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan menyertai kami semuanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tangan kita semuanya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai dalam setiap kehidupan kita, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan